Sumpahnya tadi rupanya palsu. Dagangannya laku tapi tidak barokah. Jangan main-main bapak-bapak dan ibu-ibu dengan sumpah ini. Sumpah secara Islam akan membuktikan seseorang benar atau salah. Pada malam ini yang telah ditetapkan IGMI adalah perusak pahala puasa Ramadan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Salawat dan salam selalu kita bacakan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, puasa Ramadan adalah ibadah yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ibadah haji itu nampak oleh orang, bapak itu sudah naik haji, terang kan nampak Pak. Kalau bapak-bapak melakukan ibadah solat, nampak oleh orang, kan ya Pak? Bapak itu solat ke masjid. Jika kita beribadah menolong, membantu orang, nampak oleh orang. Tapi ibadah Ramadan yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa itu hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kata Allah. Seperti orang-orang yang terdahulu yang diwajibkan puasa baginya, agar kamu mendapatkan ketakwaan. Jadi kita tidak tahu Pak, istri kita puasa atau tidak, kita tidak tahu. Anak kita puasa atau tidak, kita tidak tahu. Ibu-ibu suaminya puasa atau tidak tahu. Kenapa? Saya contohkan Pak. Ada dulu kawan pergi duduk ke kolam pancing. Tiba di kolam pancing tuh, ini bulan puasa nih Bu. Orang kedai, Indomie 1, kopi segelas, rokok sebungkus. Terkejut saya, ini bulan puasa. Saya tanya, ndak puasa Pak? Disikoi ndak ada Pak Ustaz, di rumah beko lain gitu. Di kolam pancing dia makan Indomie, merokok, minum kopi. Sampai di rumah nanti seperti orang apa aja kelelahan. Ini dikasih apa sikit tepung. Pulang, Assalamualaikum. Istrinya tanya, puasa Bang? Udah jam berapa hari ini? Capek kali. Wah, kayak orang lemas saja. Kan tidak tahu istri bahwa suaminya tidak puasa. Maka puasa ini Pak ibadah yang hanya kita tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka khusus bagi orang-orang yang beriman saja yang berpuasa ini. Maka kata Allah, puasa yang dilakukan umat Nabi Muhammad ini untukku, kata Allah. Dan hanya aku yang akan membalas pahala puasa itu. Maka mari kita lakukan puasa itu dengan baik, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi pernah bersabda dalam kitab Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, rubba shaimin hazhu min siyamihil ju' wal atas.
Betapa banyak orang yang berpuasa kata Nabi, tapi yang didapatkan hanya haus dan lapar saja. Jadi banyak orang yang berpuasa, Pak, tapi yang didapatkan hanya haus dan lapar saja. Kenapa? Rupanya puasanya itu dirusak oleh hal-hal yang tidak diketahuinya. Selama ini mungkin kita tahu hanya yang membatalkan puasa itu, yang merusak hanya makan dan minum saja. Maka banyak orang yang berpuasa asal makan dan minum tidak dilakukan, itu dah puasa namanya. Tidak. Nabi pernah bersabda yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, khamsyatu asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 perkara kata Nabi yang bisa merusak pahala puasa itu. Inilah orang yang berpuasa tapi masih melakukan yang 5 ini, rusak puasanya, hilang pahalanya. Yang pertama kata Nabi, al-kizbu, berdusta. Jadi selama kita melakukan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, berdusta kita, maka rusaklah pahala puasa kita tadi. Hanya dapat haus dan lapar saja. Artinya apa ini, Pak? Sebulan penuh Allah melatih kita untuk tidak berdusta, guna diamalkan nanti selesai Ramadan, 11 bulan setelah Ramadan, supaya tidak berdusta di dalam hidup ini. Yang kedua, wal ghibatu, fitnah. Selama kita melakukan puasa, menahan haus dan lapar, tapi masih menfitnah orang, rusak, hapus, hilang pahala puasa kita. Hasilnya hanya haus dan lapar saja. Ini orang si A sedang puasa ini, tahu-tahu apa katanya, bapak itu rumahnya kok besar kali ya, mobilnya banyak, padahal pegawai biasa. Terdengar oleh kawan, kamu tidak tahu ya, kalau tidak korupsi bapak tuh mana bisa bangun rumah sebesar itu, mana bisa beli mobil sebanyak itu. Maka memfitnah orang nih, Pak. Pernah kejadian dulu di Jalan Jenderal, waktu saya sekretaris Umum Masjid Al-Mujahidin yang besar tuh. Apa kata jemaah tuh? Bapak itu, tidak usah saya sebutkan namanya, Pak. Bapak itu rumah besar, mobil mewah, korupsi dia tuh, Pak Ustaz. Kalau tidak korupsi pegawai rendahan mana bisa tuh. Rupanya bapak ini tidak tahu, Pak. Bapak yang dibilang pegawai rendahan tadi punya kandang ayam 30 buah di Palas itu. Sekali panen, jangankan 1 mobil, 2-3 mobil bisa dibelinya. Jadi zaman sekarang, Pak, kita tidak bisa memandang orang sebelah mata. Kadang duduk santai aja di rumah, keluar masuk rumah, duduk baca koran. Rupa sawitnya di Kerinci itu 200 hektar. Kan tidak tahu kita, Pak. Zaman sekarang ini orang seperti itu. Jadi jangan sekali-kali menfitnah orang. Selama kita melakukan puasa, kalau kita menfitnah orang, hapus, batal, rusak pahala puasanya. Ada berapa, Bu? Al-kizbu, berdusta, wal ghibatu, fitnah. Yang ketiga, wan namimah, sumpah palsu. Jadi selama kita melakukan puasa, kalau melakukan sumpah palsu, hapus, rusak, batal pahala puasa kita. Kata Nabi, Pak, yang paling banyak bersumpah ini pedagang. Ini maaf nih kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang pedagang di sini. Ditanya sahabat, kenapa pedagang yang banyak bersumpah ya Rasulullah?
Karena dengan sumpahnya itu laku barang dagangannya, tapi hilang barokahnya. Coba sore hari ibu kita jalan-jalan, Jalan Sukakarya ini misalnya cari takjil, nampak mangga kan di pinggir jalan, kita sedang puasa, ini enak nih untuk berbuka nanti ini, belilah mangga tadi, manis nih dek mangga nih, boleh dicoba bu. Aduh sayang nak, saya puasa. Sumpah bu, ini mangga saya tanam di depan rumah saya sendiri nih, manis. Karena sumpahnya itu jadi bu tadi beli, dibelilah mangga tadi, beli bawa pulang. Beduk sudah berbunyi buka puasa, mangga sudah dibuka. Udah buka orangnya, bismillahirrahmanirrahim, dimakan mangga. Pas dimakan mangga tadi pak, berkedip-kedip matanya pak. Apa artinya itu bu? Masam. Sumpahnya tadi rupanya palsu, dagangannya laku tapi tidak barokah. Jangan main-main bapak-bapak dan ibu-ibu dengan sumpah ini. Sumpah secara Islam akan membuktikan seseorang benar atau salah. Ini orang Islam sendiri kadang-kadang berkata pak, tak mengerti dengan sumpah. Berani saya sumpah pak, pijak Quran. Na'udzubillah min zalik. Tak ada sumpah itu pijak Quran pak. Berani saya sumpah bu, saya tidak mencuri ayam ibu, sumpah pocong sekalipun. Tak ada dalam Islam itu sumpah apa? Tak ada. Sumpah di dalam Islam itu bu, kalau sudah diucapkan akan terbukti kebenarannya. Misal, ini si A, kamu curi ayam saya ya, ayam bangkok saya hilang sekandang tuh. Sumpah pak, saya tidak ada mencuri. Berani kamu sumpah? Berani pak. Sumpah dia secara Islam. Apa kata si A tadi? Ini sumpah secara Islam pak, harus mengucapkan huruf qasam. Wallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Tallahi, baru dia ucapkan sumpah. Saya bersumpah tidak mencuri ayam bapak. Kalau saya mencuri, biar saya ditembak petir. Misal nih pak ya, ini sumpah pak. Contoh, kalau dia mencuri bu, pasti dia ditembak petir. Kalau dia tidak mencuri, aman dia. Begitu pak sumpah dalam Islam itu. Ini saya contohkan lagi satu. Waktu saya sekolah SLTA dulu tahun 80-an. Tahun berapa Pak Ustaz tuh SLTA 80-an? Udah tua Pak Ustaz. Iya udah tua Bu. Anak dah 7. Baru 7, mungkin ada tambah lagi nanti. Waktu sekolah, masuk guru agama, bawa buku paket hari Sabtu. Besok hari Senin ujian. Karena banyak yang dicatat, ada kawan yang malas, diambilnya buku paket guru agama itu, dibawanya pulang. Pas guru agama masuk, mana buku paket saya tadi? Tak ada kami ngambil pak, tak ada. Pasti kalian yang di lokal ni ngambil, kata guru tu. Berani kami sumpah pak. Jangan main-main dengan sumpah. Akan terbukti kesalahan kalian nanti, kata bapak. Berani pak, kami tak ada yang ngambil. Selokal 30 orang pak, yang curi satu tuh besar suara yang tidak lagi. Tak ada kami ngambil pak. Sumpah satu-satu, maju. Wallahi, billahi, tallahi, saya bersumpah tidak mengambil buku paket guru agama. Kalau saya mengambil, biarlah saya gila. Itu sumpah ya pak. Satu-satu maju. Habis itu pulang. Besok hari Minggu, Senin ujian, ada satu orang yang tidak datang. Selasa tidak juga datang. Rabu tidak juga datang. Kata guru, tolong cari tahu ya kemana dia. Ini ujian akhir ini. Dicari tahu ke rumahnya pak. Rupolah manjek-manjek dinding ya pak.
Tahu bu, lamanya manjat dinding bu, lagi low. Rupanya dia yang mengambil buku paket guru agama tadi. Jadi jangan main-main dengan sumpah pak. Kalau ada orang yang kena tuduh nanti bersumpah dia, terbukti kebenarannya. Begitu sumpah secara Islam itu, tidak ada sumpah pocong, tidak ada sumpah bijak Quran, nauzubillah. Ini yang ketiga yang menghapus dan merusak pahala puasa itu, sumpah palsu. Sebulan penuh kita dilatih oleh Allah untuk tidak melakukan sumpah palsu, guna diamalkan 11 bulan nanti setelah Ramadan. Yang keempat, yang keempat lagi bu, wal yaminul ghamus, menjelek-jelekkan orang lain di belakangnya. Jadi selama kita puasa pak, hari siang Ramadan ini, kalau kita menjelek-jelekkan orang lain di belakangnya, rusak, hapus pahala puasa kita. Membuka aib orang, bergunjing. Kita semua ini punya aib pak. Ya bu, punya aib kita semua ini. Kalau kita buka aib orang, kalau kita ceritakan buruk orang di belakangnya, pada hari kiamat nanti kata Nabi, aib kita juga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tutup buruk orang, aib saudara kita di dunia ini, pada hari kiamat nanti aib kita pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, wal yaminul ghamus, menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan orang di belakangnya. Tapi kalau berani pak di depannya lah. Ketua masjid ada nih, coba jelek-jelekkan dia di depannya. Kok tahan godok batangkai ke pak ya? Godok batangkai. Ini berani di belakang aja pak, cerita-cerita buruk orang. Di depan orang tidak berani. Ini yang keempat. Sebulan penuh kita dilatih oleh Allah untuk tidak bergunjing, untuk tidak menjelek-jelekkan orang di belakangnya, guna diamalkan 11 bulan setelah Ramadan. Terakhir yang kelima, wan nazaru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Ini terutama kami anjurkan kepada adik-adik kami remaja, baik laki-laki maupun putri, terutama laki-laki, jangan banyak duduk-duduk di pinggir jalan besar itu di bulan puasa. Nanti lewat kan siapa, maaf kalau ada yang nama siapa sini. Kita duduk di pinggir jalan bulan puasa, lewat perempuan pakai baju merah, kulitnya putih cando ubi bakubak, anaknya jakun-jakun tu mencalia. Awak sedang puasa ini, hapus, batal, rusak pahala puasanya. Jadi rupanya bapak-bapak dan ibu-ibu, puasa Ramadan ini juga melatih supaya kita memelihara pandangan. Inilah 5 hal yang bisa merusak pahala puasa itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat dipahami, menjadi ilmu pengetahuan dan diamalkan selama bulan Ramadan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, diperbanyak maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma ighfirli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.